Bapak Frederick Victor Palimbong, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenankan saya menyapa dengan penuh hormat Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih Pak, ini luar biasa. Seperti pesan Bapak, rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu pertama-tama menjaga orang sehat tetap sehat. Yang kedua baru pengobatan. Mudah-mudahan fasilitas tadi yang sudah ditayangkan mudah-mudahan lebih baik, lebih keren daripada video tadi. Kita percaya karena Adikarya adalah BUMN karya yang punya reputasi, maka pembangunannya tidak akan asal-asalan. Itu yang disampaikan kemarin oleh Pak Dr. Andi Sabuni waktu kami berkunjung ke tempat kerja. Saya juga mau menyapa Kepala Staf Kepresidenan Bapak Putranto, Letnan Jenderal Putranto. Terima kasih Pak, kehadiran Bapak menegaskan dukungan Bapak Presiden, Wakil Presiden untuk peningkatan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia termasuk di daerah kami. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan kalau ada teman-teman dan termasuk saya berkunjung ke kantor Bapak. Yang kami hormati jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, juga ada bersama kita Pak Dr. Andi Sabuni. Kami sudah menjalankan tugas yang Bapak sampaikan, mengawal dan memastikan dukungan teman-teman anggota DPRD dan masyarakat. Itu sudah kami lakukan Pak. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang hadir melalui Zoom atau secara daring, dan juga diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dr. Ishak. Oh iya, ada di depan saya. Juga abang saya Bupati Tanah Toraja yang juga seorang dokter. Unsur Forkopimda Kabupaten Toraja Utara hadir bersama kami Pak Dandim yang istrinya juga seorang dokter. Pak Kapolres yang istrinya juga dokter Pak. Jadi luar biasa. Kita tidak kekurangan dokter Pak Menteri. Saya juga mengingat dua Dandim sebelumnya, dua-dua ketua Persid adalah seorang dokter. Jadi memang ini kumpulan dokter di sini ya. Yang kami hormati Sekda Kabupaten Toraja Utara, Sekda Tanah Toraja yang juga dokter. Waduh. Para staf ahli Bupati dan asisten Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja, maaf di sini tidak tertulis Pak Wakil Bupati Toraja Utara, para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Toraja Utara, General Manager PT Adikarya, Direktur RSUD Pomtiku, terima kasih sudah mengupayakan. Para camat, para kepala puskesmas serta tenaga medis se-Kabupaten Toraja Utara, para mitra kerjasama pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada sektor kesehatan. Pertama-tama kita patut mengucap syukur karena kemurahan Tuhan kita semua boleh hadir menjadi saksi dimulainya pembangunan rumah sakit umum daerah Pomtiku. Saya katakan dimulai karena ini adalah peletakan batu pertama atau groundbreaking setelah sekian lama kita memiliki fasilitas di lokasi yang lain. Tentu kita semua telah mengikuti bagaimana proses sehingga kemudian kita boleh
meyakinkan pemerintah pusat bahwa kita membutuhkan fasilitas yang lebih besar lagi, lebih baik lagi, dan tentunya mudah dijangkau. Tetapi sekali lagi pertama-tama yang diingatkan oleh Pak Menteri bahwa tugas kita menjaga orang sehat tetap sehat. Saya tadi melaporkan ke beliau bahwa di Toraja Utara kasus penyakit metabolik sangat besar. Ya, para dokter di sini jumlahnya masih kurang, sehingga saya bisa melaporkan bahwa masih banyak terutama putra daerah yang sedang mengikuti atau menyelesaikan studi untuk mengambil spesialis. Dan untuk dokter jantung sepertinya baru satu ya ahli atau dua yang ada di Toraja Utara di sini. Lalu kemudian kita mengetahui bahwa kita atau saudara-saudara kita banyak yang harus sekarang ini dirawat karena gagal ginjal, fungsi ginjal menurun sehingga kemudian harus cuci darah. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi perhatian Pak Menteri, bagaimana supaya kita mengantisipasi sejak dini dengan cara cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis. Saya kira kita semua sudah menyampaikan tentang permintaan atau anjuran pemerintah pusat agar seluruh PKM yang ada di wilayah Toraja Utara harus menjemput bola, mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Target kita 100% di tahun ini dan dianjurkan minimal sekali supaya teratur sesuai dengan bulan kelahiran. Kita bisa memakai aplikasi Satu Sehat. Di sana kita bisa mengambil tiket. Saya tadi berbicara dengan Pak Bupati Tanah Toraja karena kita ini satu aglomerasi. Ayo kita sama-sama mengajak kepala PKM, kepala-kepala Lembang atau kepala desa, pimpinan teritori seperti lurah, camat, dibantu oleh jajaran dari Kodim dan Polres untuk kita menjemput bola, memastikan semua diperiksa sehingga tidak ada kata terlambat. Lalu kemudian kebetulan juga dalam aplikasi itu ada pengingat untuk kita meminum obat secara teratur. Izinkan saya Pak Bupati, Pak Jenderal, Kepala Staf Presiden menyampaikan data bidang kesehatan di Toraja Utara. Jumlah tenaga di Rumah Sakit Umum Pongtiku spesialis bedah 2 orang, gizi klinik 1 orang, kesehatan jiwa 1 orang, neurologis 2 orang, penyakit dalam 2 orang, THT 1 orang, obstetri dan ginekolog 1 orang, radiologi 1 orang, dokter umum 8 orang, dokter gigi 3 orang, perawat 74 orang, bidan 43 orang, perawat gigi 2 orang, tenaga kesmas 9 orang, gizi 4 orang, kesehatan lingkungan 2 orang, farmasi 9 orang, analis laboratorium 7 orang, fisioterapis 3 orang, rekam medik 2 orang, radiografer 3 orang, non kesehatan 2 orang. Ini sebenarnya jumlahnya banyak kalau dibandingkan jumlah pasien sekarang, Pak. Jumlah pasien kami masih sangat sedikit karena lokasi saat ini yang sulit dijangkau. Sehingga suatu saat saya bertanya ke teman-teman dokter, kenapa tidak ke sana pada saat saya melakukan pengecekan? Tidak ada pasien, Pak. Saya tanya lagi pasien, kenapa tidak ke sana? Tidak ada dokter. Ini yang mana ini duluan? Ayam atau telur? Tapi saya yakin kalau kita semua sudah melakukan sosialisasi PKG atau CKG dengan baik, menyampaikan kepada masyarakat pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan, apalagi ini gratis. Biasanya orang Toraja itu kadang tidak suka gratis, tapi kali ini saya memastikan bahwa orang Toraja akan suka yang gratis, ya, karena ini terkait bagaimana kualitas hidup kita.
Izin saya lanjutkan, jumlah tenaga di puskesmas dokter umum 26 orang, masih kekurangan tenaga 25 Pak Menteri. Dokter gigi 17, masih kekurangan 11 orang, perawat 318, bidan 588 orang. Mestinya bidan ini kita akan optimalkan untuk menjemput bola, terutama untuk penanganan atau pencegahan stunting. Perawat gigi 7 orang, kekurangan 21 tenaga, tenaga kesehatan masyarakat 62 orang, gizi 23 orang, kekurangan 5 tenaga, kesehatan lingkungan 25 orang, kekurangan 3 tenaga kesehatan lingkungan, farmasi 2, laboratorium 12 orang, masih kekurangan 16 orang, non kesehatan 3 orang. Secara keseluruhan jumlah puskesmas 28, 12 puskesmas rawat inap, 16 puskesmas rawat jalan. Kondisinya bangunan puskesmas yang sesuai standar Permenkes nomor 19 tahun 2024 ada 4, yaitu awan rantai karua. Catatannya adalah akses jalan yang harus menjadi tanggung jawab kami pemerintah daerah, dan itu sudah saya bicarakan dengan Pak Sekda selaku ketua TAPD. Kemudian puskesmas Bua Talulolo, puskesmas Barupo, dan puskesmas Bokin. Tahun 2025 Pemkab Toraja Utara mendapatkan bantuan untuk pembangunan puskesmas baru sebanyak 2 unit, yaitu puskesmas Pasang dan puskesmas Bangkelekila. Mudah-mudahan pembangunannya, mana Bu Kadis, kita kawal dengan baik supaya kita bisa mengimbangi program hasil terbaik cepat Presiden yang sudah berkenan memberikan kita bantuan yang luar biasa. Jangan sampai 2 puskesmas ini dibangun asal-asalan, pelaksananya juga asal-asalan. Sebanyak 22 unit masih merupakan bangunan yang belum selesai dengan yang sesuai dengan standar Permenkes terbaru. Jumlah puskesmas pembantu 26 pustu, dan tahun 2025 pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara mendapat bantuan dari DAK Bidang Kesehatan untuk pembangunan pustu sebanyak 3 unit. Masih ada 23 pustu yang dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan. Jumlah poskesdes 105 poskesdes dan laboratorium kesehatan masyarakat sementara dibangun dan bersumber dari DAK Bidang Kesehatan 2024. Mestinya sudah selesai ya. Mana Bu Kadis? Sudah selesai ya? Berarti sudah lewat waktunya. Wah, kena penalti. Kendaraan ambulans yang ada di puskesmas 10 unit, masih ada 18 yang belum memiliki ambulans. Izin Pak Menteri, di depan saya ada buku tebal, nanti saya titip ke Pak Dr. Andi supaya menjadi oleh-oleh kembali ke Jakarta, Pak. Kopinya nanti saya serahkan ke Jenderal. Saya kira itu terkait sarana prasarana. Lalu izin menyampaikan data stunting tahun 2024 13,31%, dan data sasaran untuk pemeriksaan kesehatan gratis 266.513, yang sudah melakukan pemeriksaan baru 470. Jadi kami harus kerja keras, kerja cerdas, dan dibantu oleh bapak-bapak dari Polres dan Kodim. Jadi kita melakukan sweeping nantinya ini, Pak, supaya teman-teman kepala Lembang juga yang hadir. Kami sudah membicarakan, tentu kita mengharapkan inisiatif kita semua, tetapi mari kita bersama-sama memastikan bahwa tidak satupun masyarakat kita tahun ini yang tidak diperiksa kesehatannya. Banyak
atau beberapa yang kalau kami memeriksa kesehatan baru ketahuan penyakit, kami tambah sakit. Sekarang kami merasa baik-baik saja. Justru kalau kami periksa dan ketahuan, kami semakin sakit. Nah, ini pemahaman yang keliru yang perlu kita klarifikasi, dan tentu saja kita yakinkan masyarakat kita. Saya berharap juga Bapak-bapak anggota DPRD dan Ibu mungkin anggota DPRD yang hadir agar bersama-sama, karena bagaimanapun para anggota DPRD yang terhormat juga pemilik suara di dapilnya masing-masing beserta para rohaniwan. Data TBC tahun 2024 pemeriksaan 3.900 dan kita mendapati 10% kasus positif TB, yaitu 410, yang berobat 415, karena 5 diantaranya merupakan pasien rujukan dari rumah sakit atau daerah yang lain. Di tahun 2025 ini target pemeriksaan kita 6.195, diperiksa sudah 812 orang, positif 76, yang berobat baru 74. Data HIV tahun 2024 yang diperiksa sebanyak 4.194, terkonfirmasi positif 92 orang. Demikian laporan kami sekaligus sambutan kami, dan mohon arahan Bapak Menteri untuk supaya bagaimana kami terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri bersama Bapak Kepala Staf Presiden beserta rombongan, dan kiranya kita semua bersama-sama boleh meningkatkan pelayanan kesehatan di Toraja Utara. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.